Yang sering teman-teman lewatkan, kecemasan ini sebenarnya respon alami, gitu. Karena ini respon alami dari manusia terhadap stres, jadi kemungkinan akan banyak sekali orang yang mengalaminya, atau bahkan pasti semua orang pernah mengalaminya. Penting memahami ini bahwa kecemasan adalah respon alami, karena kadang seseorang tuh merasa cemas, bisa jadi dengan melihat orang lain kok kayaknya nggak nervous ya. Misalkan ini waktu mau public speaking lah, atau mau kenapa ya kok orang itu kayaknya pede banget, kayak nggak ada nervous-nervousnya sama sekali. Nah itu bikin kita makin nervous gitu. Padahal dengan memahami bahwa kecemasan ini adalah respon alami, kita itu tahu sebenarnya orang yang kelihatan tidak nervous itu, di dalam dirinya juga lagi nervous, cuman dia sudah terbiasa menghandle kecemasannya itu, sehingga tidak terlalu tampak. Pastinya semua orang nervous ketika akan melakukan public speaking atau berbicara di depan umum. Jadi ini hal yang penting adalah kecemasan merupakan respon alami. So, wajar. Biasanya takut tentang apa yang akan terjadi, ya kan? Tentang misalkan tadi nilai yang buruk, tentang kondisi saat ini. Intinya apa-apa yang sebenarnya belum terjadi sih, tapi akan terjadi. Kita udah takut duluan, padahal yang ditakutin belum terjadi. Umumnya di hari pertama sekolah, ketika mau wawancara kerja, kecemasan itu normal ketika itu datang dan pergi gitu. Ketika momennya ada, dia datang. Ketika momennya nggak ada, dia pergi. Gitu. Dan tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Kuncinya adalah tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Dalam keseharian kita tetap bisa fokus melakukan kegiatan, tidur dengan nyenyak. Nah, itu berarti kecemasannya masih wajar. Nah, kapan kecemasan itu menjadi tidak wajar atau menjadi gangguan psikologis adalah ketika ekstrim atau berlebihan dan mengganggu keseharian kita. Kalau kita mulai makan nggak selera, tidur nggak nyenyak, dan mulai terganggu fungsi-fungsi kesehariannya, itu mulai menunjukkan bahwa kita mulai mengalami gangguan kecemasan. Ya misalkan kayak hal biasa, menaiki tangga, mengerjakan soal ujian. Ada loh orang yang fobia ujian. Jadi dia tuh nggak pernah dapat nilai bagus ketika ujian, karena dia nggak bisa dihadapkan dengan ujian, kemudian ketika gurunya bilang waktunya 1 jam, nah itu udah deh, dia tuh jantungnya nggak bisa, agak pelan gitu, dia berdegup kencang terus, jadinya dia nggak bisa mikir, nggak bisa konsen, dan nggak bisa mengerjakan tugasnya, makanya nilai-nilainya itu selalu buruk. Tapi jangan dijadikan alasan gitu ya nanti. Beda kok, kelihatan maksudnya. Diagnosis kecemasan gangguan itu runtut gitu. Anxiety-nya saat exam gitu, exam anxiety. Sehingga untuk murid-murid yang seperti itu diberikan treatmentnya, ujiannya itu tidak dikasih waktu dan tidak bersamaan dengan teman-temannya, tapi sendirian. Ya udah ini soalnya dikerjakan ya, nggak usah dibilang ujian juga, yang penting dikerjakan. Ketika tidak dalam tekanan ujian itu, ternyata dia bisa mengerjakan dengan baik dan dia memahami sebenarnya persoalan atau materi ajar. Kemudian kecemasan merupakan awal dari beberapa gangguan psikologis seperti gangguan panik, fobia, gangguan kecemasan sosial. Nah, kalau yang tidak sampai mengganggu fungsi harian, justru kadang itu positif gitu, memotivasi kita untuk lebih melakukan hal yang terbaik agar ketakutan itu tidak terjadi gitu. Misalkan takut nilainya jelek terus begini. Ya udahlah, aku harus belajar lebih rajin agar itu tidak terjadi. Kemudian ada gangguan kecemasan perpisahan, ini biasanya dari anak-anak ya ketika jauh dari orang tuanya. Nah, ini banyak juga nih gangguan kecemasan penyakit. Jadi merasa cemas terkena penyakit, ini banyak sekarang. Jadi ketakutan kena COVID-19 berlebihan kecemasannya gitu. Bisa nggak bisa tidur, merasa ketika keluar rumah misalkan takut akan meninggal. Nah, yang parah ketika sampai tidak bisa berfungsi normal dalam hidup sehari-harinya. Dan yang terakhir, post traumatic stress disorder, ini biasa dialami oleh orang-orang yang ada pengalaman traumatis entah di masa kecil atau mungkin biasanya korban ya bencana alam. Gejala-gejalanya degup jantung yang terlalu cepat. Ini sebenarnya kalau tidak segera dinetralisir ini bahaya, bisa serangan jantung juga. Jadi kalau teman-teman udah ngerasa kok jantungku kenceng banget ya, ini ayolah langsung kita kasih treatment apa nih, atau tarik nafas dalam, menenangkan diri, karena kalau terus-terusan dia akan semakin terus
cepet gitu. Nafas terengah-engah, gelisah, susah konsentrasi, susah tidur. Penyebabnya itu multifaktor sebenarnya. Ada yang secara genetis tuh memang keturunannya dia suka cemas gitu. Misal dari orang tuanya itu memang cenderung suka cemas, kurang bisa mengelola emosi, cenderungnya anak-anaknya juga akan seperti itu. Jadi faktor genetik itu memang ada. Kemudian faktor lingkungan, pola asuh, seorang anak yang biasa dididik perfeksionis misalkan tidak boleh salah sama sekali, itu juga bisa mempengaruhi mereka. Banyak ya tekanan-tekanan sosial atau permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hubungan kita dengan orang lain menimbulkan kecemasan. Tapi selama itu masih wajar, tidak masalah sih, asal jangan sampai mengganggu. Apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah kecemasan ini terjadi pada kita? Saran yang pasti diberikan adalah cukup tidur. Penting sekali cukup tidur ketika mau menghadapi momen-momen penting. Misalkan besok akan presentasi atau akan berbicara di depan umum. Padahal sulit juga ya, biasanya ketika besok kita mau presentasi, malamnya kita sulit tidur. Selain cukup tidur, yang bisa teman-teman lakukan adalah mindfulness training. Mindfulness training ini untuk yang teman-teman yang beragama Islam, bisa dalam bentuk sholat. Sholat itu juga salah satu bentuk mindfulness training, atau yang teman-teman beragama lain mungkin punya bentuk ritual lain ya, yang intinya itu kita diam sejenak, menenangkan diri, mendengarkan isi pikiran kita. Sebenarnya kalau kita diam tuh, pikiran kita tetap berbicara gitu. Nah, kita coba diam dan mendengarkan pikiran yang sedang berbicara. Itu juga akan membantu kita menenangkan diri. Kemudian olahraga itu penting juga, karena dari olahraga itu produksi hormon yang membahagiakan itu tercipta gitu. Ketika kita dalam kondisi cemas dan kita tidak pernah sama sekali melakukan olahraga rutin, biasanya kecemasannya itu tidak terlalu bisa dikendalikan. Tapi kalau kita punya kebiasaan olahraga rutin, ya, gampang aja mengusir kecemasan. Karena secara fisik kita sudah fit dengan pasukan-pasukan chemical yang membahagiakan, yang bisa membahagiakan kita cukup banyak, sehingga yang membuat kita cemas tidak lebih kuat daripada yang bisa membuat kita bahagia. Yang biasa dilakukan, misalkan oleh para ahli gitu, misalkan terapi, itu biasanya sedikit demi sedikit menghadapi sumber kecemasan. Namanya exposure therapy. Jadi misalkan kita takut berbicara di depan umum, justru berbicara di depan umum lah yang paling harus kita lakukan sering-sering. Tapi ya nggak langsung, misalkan takut berbicara di depan umum, langsung dihadapkan seminar dengan 1.000 peserta. Nah itu bisa serangan jantung gitu. Coba berbicara depan umum. Umumnya berapa? 2 orang teman. Nah, itu dulu. Oke, sekarang di depan 2 orang teman udah berani, ditambah 3 orang teman, ditambah 4, ditambah 1 kelas. Nah, itu sedikit demi sedikit hadapi ketakutan itu atau kecemasan juga bisa membuat kita sedikit demi sedikit menghilangkan kecemasan kita. Nah, untuk yang parah, memang bantuan obat itu diperlukan. Karena kalau tidak efeknya bisa fatal gitu. Misalkan tadi kan contohnya degup jantung yang cukup keras, ketika tidak dibantu dengan obat, itu bisa fatal, bisa serangan jantung. Tapi insya Allah untuk teman-teman ini nggak sampai ada yang fatal lah ya, bisa secara alamiah diturunkan dan dikendalikan.